anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a'u rabbukum khafiyatan. Wa qala nabiyuna wa nabiyyul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u wal ibadatun sadaqal azim wa sadaqal rasulil nabiyul karim wa huwa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Masuk Pondok Pesantren Al-Fa Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Fatani beserta keluarga yang mari kita doakan dipanjangkan umurnya, amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan diberikan istiqomahan dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembimbing Ismul Dakwah Al-Ustaz Haji Tahir yang alhamdulillah hadir di malam hari ini. Yang mari kita doakan dipanjangkan umurnya, amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan diberikan istiqamah dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga telah tercurahkan kepada man huwa kata orang Arab, king of the king kata orang Inggris. Siapa dia kata orang Indonesia? Yakni Habibina wa Syafiina wa barik wa maulana Muhammadin. Ya Habibina wa Syafiina wa barik wa maulana Muhammadin. Berdirinya saya di sini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang doa. Doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita itu manusia yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum muslimin wal muslimat, berdoalah kalian kepada Tuhanmu secara berendah diri dan dengan suara yang lembut dan halus." Jadi kita itu harus berdoa yang rajin. Percuma kalau misalnya kita cuma berusaha, cuma kalau tidak berdoa cuma sombong. Karena Nabi itu lebih suka orang yang banyak berdoa timbang orang yang banyak berusahanya. Sombong kalau misalnya orang yang banyak berusahanya tapi tidak mau berdoa. Jadi doa yang pertama itu untuk kaum muslimin wal muslimat. Nabi Muhammad SAW pernah ngomong, "Wahai kaum muslim wal muslimat, berdoalah kalian kepada kawan-kawan kalian, kepada kaum muslim wal muslimat tanpa sepengetahuannya." Jadi kita tuh harus banyak berdoa kepada teman-teman kita, teman-teman yang kena musibah, banyak berdoa supaya kita itu bisa mendapatkan pahala dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, doa kepada kedua orang tua. Jadi kita itu harus berdoa kepada kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah berdoa berbakti kepada kedua orang tua. Percuma kalau misalnya kita ibadah beribu-ribu rakaat, salat beribu-ribu rakaat, haji beberapa kali, bersedekah beberapa kali, percuma kalau misalnya membuat hati orang tua sakit, maka tidak ada surga bagimu. Yang ketiga, doa terhadap guru. Guru itu orang yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi kita itu harus takdim dan banyak berdoa kepada guru. Karena dulu tuh ada santri itu bodoh. Cuma dia tuh selalu nangis karena bodohnya, tapi dia juga kalau misalnya berdoa, dia juga tidak melupakan doa kepada gurunya. Dan gurunya itu tahu kalau gurunya itu didoakan oleh santri itu. Ketika gurunya datang ngomong ke santri itu, "Nak, kamu kenapa nangis?" katanya. "Saya itu guru, saya belum mengenal sama sekali." Cuma guru itu gak mau
didirikan oleh Imam Ghazali dan diajarkan kitab-kitab tersebut yang dikarang oleh Imam Ghazali. Terus ketika baunya kaget, yang si santai itu yang dibuat itu tiba-tiba menjadi pintar dan sekarang itu sudah menjadi kiai. Terus yang keempat itu berdoa kepada pemimpin. Jadi kita itu harus berdoa kepada pemimpin, karena pemimpin itu orang yang makmur supaya rakyat dan negara kita itu menjadi maju. Kebaikan pemimpin itu pasti akan membuat kita lebih baik dan negara dan rakyat itu lebih maju. Dan juga pemimpin itu tidak mudah untuk jadi pemimpin, capek. Contoh kayak sekarang presiden capek ngurusinnya. Jadi kita itu harus banyak-banyak berdoa supaya untuk mendoakan orang-orang yang terkena musibah, yang terkena bencana, supaya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita itu tidak boleh ngomongin orang atau gibah, karena kalau misalnya kita gibah, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni, kecuali orang yang kita gibahkan itu sudah memaafkan kita. Dulu ada orang, jadi orang ini sedang memandikan mayat. Di dalam orang ini nih, hati itu ngomong, ini cewek ini kayak suka berzina. Itu tuh masih di dalam hati. Tiba-tiba mayat itu langsung pegang tangannya orang yang ngomong di dalam hati itu, langsung dipegang dan bisa dilepas. Nangis di situ orang yang memandikan tersebut, karena dia tuh panik, tangannya tidak bisa dilepas karena ngomongin apa yang di dalam hatinya itu. Terus dia tuh pengen ke Imam Ghazali minta tolong bawa saya ke Imam Ghazali, dan otomatis karena nggak bisa lepas tolong kan naik itu dibawa ke Imam Ghazali. Terus si ceweknya itu ngomong, Imam ini kenapa ya? Yang masih buka kan dia astagfirullahaladzim kata Imam Ghazali, kenapa bisa kayak gini? Ya. Terus kata orang ini, emang apa yang kata Imam Ghazali, apa yang kamu buat oleh orang ini? Makanya saya ngomongin orang ini paling cuma di dalam hati. Oh, pantesan. Jadi kamu tuh gak boleh menghibah, gak boleh. Karena orang ini tahu, walaupun dalam hati dia tuh masih tahu kalau misalnya kamu tuh ngomongin di dalam hati kamu. Terus kata Imam Ghazali, dilepaskan kata Imam Ghazali, kamu milih tangan lainnya dipotong atau tangan kamu dipotong. Cuman kata yang cewek itu, mending tangan saya dipotong, ketimbang tangan mereka yang dipotong. Ya udah, tinggal dipotong kan, dan dipotong. Terus abis itu kata Imam Ghazali, yang si mandi mayat itu gara-gara dia sudah ngomong itu dihukum cuma ibadah dicambuk sebanyak 70 kali, cambuk apa. Terus yang kedua-duanya itu mati. Karena apa? Karena aliran si mayat itu udah mati dari tadi. Terus kalau saya mandinya itu karena dicambuk 70 kali. Terus yaudah, kita itu jangan ngomongin orang. Dan demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasih Kakak yang sudah membawakan lagu. Selanjutnya yaitu Wakil nomor kami bersama. Salam dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asrarul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina ma siwa wa bawal qadasi ajma'in. Sadaqallahu alaihi wasallam Rasulullah wa nabiyyu karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasa'irin semua alhamdulillahi rabbil alamin. Semua alhamdulillah. Yang saya hormati mahasiswa para ustaz dan rapat yang kami doakan semoga melimpahkan rezeki kami, dipanjangkan umur kami, kesehatan dan ya rabbal alamin. Yang saya hormati di sini Bapak Al Ustaz Sonaji Tahir yang bisa hadir di tempat yang insyaallah barokah ini,
yang kami doakan semoga dilimpahkan rezeki amin, dipanjangkan umurnya amin, dilancarkan segala urusan amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Anjur Gajan Muradi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita dapat bisa berkumpul di depan insyaallah berkah ini. Salat bertangkaikan salam tercurah dipakai kepada sang reformasi dunia, hutangnya Bapak Mekah, permatanya Bapak Madinah, dan kondisi Khadijah, buah hati sekali. Yang dari kecil sampai sekarang tidak pernah berbuat dosa, berzina, apalagi berhina kepada sang pencipta. Berdiri saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang orang yang banyak disiksa di alam dunia. Jadi orang yang banyak disiksa di alam dunia itu adalah yang banyak ditanyain, dan yang banyak ditanyain di alam dunia itu adalah orang yang banyak hartanya. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya, ada seorang nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling banyak ditanya waktu di alam kubur? Kata Rasulullah menjawab, Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf itu ada orang terkaya. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf itu ingin menghabiskan harta-hartanya, ingin pengen miskin. Waktu itu Abdurrahman bin Auf itu membelanjakan harta-hartanya, membuang hartanya itu membeli rumah yang busuk. Ada satu ini ladang yang itu luas sekali. Ini penuh dengan rumah. Nah, rumahnya juga gagal, busuk semua. Ada berjuta-juta rumah. Nah, pas mau dibuang ada si Abdurrahman bin Auf ini ingin membelinya. Wahai tani, aku ingin membelinya dengan harga yang tidak busuk. Langsung dibeli itu rumahnya semuanya, langsung udah. Di situ Abdurrahman bin Auf itu pas mau belinya seperti rumahnya, Abdurrahman bin Auf itu jadi miskin. Abdurrahman bin Auf senang. Nah, ada suatu negara yang dimana penyakit wabah dan di seluruhnya itu cuma pakai rumah yang busuk. Nah, waktu itu dicari-cari, nggak ada sama sekali rumah yang busuk. Pas sampai di Mekah ada satu pertanian yang artinya busuk, gagal. Pas kesana orang itu udah habis dibeli oleh Abdurrahman. Habis itu rumah Abdurrahman, habis itu beli itu semua rumah busuknya dengan harga 3 kali lipat. Habis itu Abdurrahman bilang, kaya lagi. Habis itu Abdurrahman bilang, ingin menghabiskan hartanya lagi. Jadi kita tuh jangan bersombong diri karena harta kita. Karena apa? Nanti kelak di akhirat, kelak di alam kubur nanti kita bakal banyak dipertanyakan. Dari mulai hartanya diperbuatkan apa, dari mulai hartanya itu dari mana. Dan segitu saya yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.